Indonesia makin dalam terjebak pandemi, PDIP salahkan Presiden Jokowi. Era Jokowi, apalagi Mensos yang seperti sekarang ini kan, tadi Pak Zaki juga sudah bicara mau yang permainan underground sampai yang itu buzzer atau mesin atau siapapun kan sudah kelihatan lah. Mau cari konsultan mana juga bisa ngerti lah. Mau Aryo Bimo itu punya 100 akun juga bisa ketahui lah, tidak bisa lagi disampaikan secara kualitatif semacam itulah ya. Yang berkaitan dengan PPKM, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Kalau hanya bermain di wacana publik tapi apalagi membuat suatu hal-hal yang tidak produktif buat rakyat, atau membuat berbagai gaduhan, saya kira juga apapun situasi kayak gini tidak akan menarik di hadapan rakyat, kecuali kepuasan-kepuasan sesaat aja. Dan saatnya bagaimana semua pihak membantu rakyat. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya, biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Politisi PDIP salahkan Jokowi atas berlarutnya pandemi. Presiden tidak patuh konstitusi, tidak gunakan undang-undang karantina. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai undang-undang karantina tersebut, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown, tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya. PSBB 1.000 triliun lebih di tahun 2020 itu. Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja. Sebulan 1 juta saja kali 70 juta. Masih 70 triliun. Kalau 10 bulan saja masih 700 triliun. Masih di bawah membanjirinya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin. Begitulah sambungnya. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID dengan cara lockdown. Ia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya saja, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi mengatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 0 dan cenderung minus. Respon keras atas penanganan pandemi COVID dari politisi PDIP Effendi Simbolon disambut baik Partai Demokrat. Effendi Simbolon merespon pernyataan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang mengatakan Indonesia menuju jebakan pandemi di Twitter pada Jumat lalu. Effendi membalas cuitan Pandu Riono dengan menyatakan persoalan pandemi adalah salahnya Jokowi yang tidak ingin menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Partai Demokrat menyambut baik kritik keras PDIP kepada pemerintah Jokowi yang tidak tegas soal lockdown yang mengakibatkan saat ini terjadi jebakan pandemi. Begitulah ujar politisi Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat ini, pernyataan Effendi Simbolon mewakili sikap PDIP yang telah sadar dengan apa yang terjadi selama ini dalam sistem tata kelola pemerintahan Jokowi yang selama ini sudah disadari oleh pihaknya dan juga partai lain di luar pemerintah. Suara Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan bak gayung bersambut. Partai koalisi pemerintah siuman. Begitulah tandasnya. Effendi Simbolon mengkritik Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal. Ia menilai bahwa Presiden Jokowi sebenarnya telah menyalahi apa yang tercantum dalam konstitusi. Jika merujuk ke undang-undang, Indonesia seharusnya masuk fase lockdown. Effendi menduga di awal pandemi, pemerintah mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Namun ia menilai akhirnya
ongkos pembatasan sosial berskala besar justru lebih mahal. Effendi mengungkapkan ongkos PSBB di tahun 2020 itu bahkan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanjakan itu semua. Effendi lantas menyinggung sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi dengan menerapkan lockdown. Menurutnya penularan virus corona itu bisa dicegah jika semua orang tetap berada di rumah. PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan presiden? Mana boleh. Akhirnya panik, gak karuan. Uang hilang, habis 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja, dengan hasil 0. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat.